Baik, kami dari SGDB 6 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Intrauterine Fetal Death atau IFD. Next. Baik, sebelumnya, perkenalkan, saya Devunia dengan 3 NIM terakhir 035 akan mempresentasikan mengenai pendahuluan atau introduction. Jadi pada masa kehamilan, terdapat beberapa masalah kesehatan yang dapat terjadi tidak hanya pada ibu hamil, namun juga pada janinnya. Dan salah satu yang cukup sering terjadi adalah intrauterine fetal death atau IFD. IFD itu sendiri didefinisikan sebagai suatu kematian janin dalam rahim yang terjadi pada usia kehamilan minimal 20 minggu atau berat janin minimal 350. Di mana IFD ini sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor maternal, faktor janin, dan juga faktor placenta. Dan hingga saat ini, IUFD masih menjadi momok, tidak hanya bagi para orang tua, namun juga bagi para dokter yang memberikan perawatan antenatal. Dan prevalensi dari IUFD terus meningkat seiring dengan bertambahnya waktu, terutama di negara berkembang seperti di Indonesia. Sehingga perlu menjadi suatu kewaspadaan bagi para ibu hamil dan juga ibu yang akan merencanakan kehamilan untuk mengetahui lebih dini mengenai IUFD. Dan melalui student project ini, kami akan menjelaskan secara mendetail mengenai definisi hingga prognosis dan juga komplikasi dari IUFD. Baik, nama saya Gabriela Angela dengan NIM 105. Jadi intrauterine fetal death adalah kematian janin yang terjadi di dalam uterus pada usia kehamilan 20 minggu atau lebih atau dengan berat janin minimal 350 gram. Next. Epidemiologi intrauterine fetal death ini berada pada urutan kelima sebagai penyebab kematian di seluruh dunia. Kematian janin yang tidak bisa dijelaskan terjadi pada 76% kasusnya. 98% kasus dari global stillbirth dilaporkan terjadi pada negara dengan perekonomian rendah sampai sedang seperti Asia dan Afrika. Next. Menurut WHO 2019, kasus di Indonesia 9,5 per 1000 total kelahiran. Next. Perkenalkan, saya Erik, NIM 166. Jadi etiologi dari UIFD ini adalah congenital birth defects, placental abnormalities, umbilical cord complications, dan infection. Kemudian ada faktor risikonya itu late onset prenatal care, kesehatan ibu, apakah ada comorbid, ras, usia di atas 35 tahun, multiple pregnancy, exposure to violence, dan history of pregnancy problems. Next. Baik, nama Muhammad Bayu, NIM 067. Jadi untuk patofisiologi dari IUFD ini sendiri memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut dibagi menjadi faktor lingkungan ibu, faktor uteroplasenta, faktor kondisi sekitar dari janin, dan adanya faktor letal fetal sehingga sangat berkaitan dengan variasi fisiologi, hormon, dan anatomi. Nah, dilihat dari patologi pada plasenta itu dibagi 5 pattern. Yang pertama without resistance to growth, yang kedua growth retardation di stillbirth, yang ketiga growth retardation di live birth, yang keempat itu ada similar pattern growth retardation di stillbirth dan live birth. Yang kelima itu ada different pattern growth retardation antara stillbirth dan live birth. Dalam penelitian lain juga menyatakan bahwa decreased placental function itu menjadi 90% penyebab dari fetal death karena berkaitan dengan penurunan aliran darah, oksigen, dan transfer nutrisi ke janin. Next. Perkenalkan, saya Cantika, NIM 071. Jadi untuk history and physical findings, untuk mengetahui penyebab IUFD, adapun histori yang perlu digali meliputi yang pertama, riwayat ibu, diantaranya gravida, paritas, usia ibu, usia ayah, keguguran, lahir meninggal atau stillbirth, dan kelainan genetik dalam keluarga, serta semua riwayat penyakit dan infeksi. Kedua, riwayat kehamilan saat ini diantaranya nyeri perut, perdarahan uterus atau vagina, gerakan janin terakhir kali, preeklamsia, hipertensi, cedera, anemia, penggunaan obat-obatan, infeksi, radiasi, kelainan janin, penambahan berat badan, dan juga gangguan pertumbuhan. Ketiga, riwayat obstetrik atau kebidanan sebelumnya diantaranya prematur, keguguran, stillbirth, riwayat operasi sesar, kelainan janin karena ada komplikasi. Yang keempat, riwayat sosial diantaranya status gizi, penyalahgunaan obat atau zat, merokok, status pekerjaan, pajanan dengan hewan, kekerasan dalam rumah tangga, dan riwayat perjalanan. Kelima, laboratorium diantaranya CBC atau darah lengkap hingga screening untuk infeksi, HIV, sifilis, dan rubella, serta riwayat atau catatan imunisasi. Sedangkan untuk pemeriksaan fisik, yang dilakukan adalah auskultasi detak jantung janin dengan menggunakan USG abdomen untuk menentukan apakah perlu memulai perawatan intensif. Kemudian pemeriksaan fisik ibu yang mencakup pemeriksaan lengkap meliputi tanda vital, pemeriksaan abdomen, pelvis, jantung, paru, kulit, ekstremitas, dan status mental.
Setelah melahirkan, diperlukan pemeriksaan fisik yang lengkap pada bayi dan plasenta. Next. Kenalkan, saya Nyoma Satria, NIM 163. Jadi di sini ada sign and symptom dari intrauterine death. Jadi yang pertama adalah ada pendarahan di saat kehamilan, kemudian adanya nyeri dan kram di perut, kemudian terhentinya tendangan janin dan pergerakan janin di uterus, kemudian adanya denyut jantung janin yang tidak dapat dideteksi dengan Doppler. Kemudian ada jantung janin dan pergerakannya tidak dapat dideteksi dengan ultrasound. Kemudian adanya nyeri di abdomen. Next. Perkenalkan, saya Keija Kristina dengan NIM 044. Selain untuk mengevaluasi intrauterine fetal death dari physical examination, kemudian history taking, maupun sign and symptoms-nya, dapat juga dilakukan dengan autopsi, yang mana hal ini dapat mengidentifikasi penyebab dari fetal death. Juga dari data hasil autopsi ini dapat dijadikan dasar pengetahuan untuk perawatan prenatal di masa yang mendatang. Yang kedua, dengan imaging. Dalam pengevaluasian penyebab lahir mati bisa dengan berbagai modalitas imaging, mulai dari USG, yang mana untuk menunjukkan masalah tulang, CT scan digunakan untuk evaluasi kelainan tulang dan klasifikasi etopik, MRI untuk memeriksa organ dalam. Yang ketiga, pengujian lab maupun screening untuk infeksi, yang mana pada umumnya pastinya dibutuhkan pemeriksaan complete blood count atau darah lengkap, glukosa, screening HIV, dan sifilis, yang mana hal ini dilakukan untuk penyaringan adanya kemungkinan lain yang terjadi. Perlunya dipertimbangkan juga dengan screening obat melalui urin, TSH, kimia hati, dan garam empedu. Hal ini dapat mempertimbangkan jika adanya kecurigaan klinis yang mendasari. Baiklah, perkenalkan, saya Oliver Wong Liki, NIM 255. Jadi untuk differential diagnosis ada 4. Yang pertama, viable pregnancy, mana denyut jantung bayi mungkin tidak terdeteksi oleh stetoskop. Yang kedua adalah miscarriage. Yang ketiga, multifetal pregnancy. Dan yang terakhir adalah underlying maternal illness. Next. Nama Brian Aldrich, NIM 121. Untuk manajemen dari lahir mati adalah hal pertama yang dilakukan setelah diagnosis terkonfirmasi adalah memberitahukannya kepada ibunya. Hal ini dapat dilakukan dengan empati seperti memberikan support dan privasi. Diagnosis bisa diberitahukan langsung begitu setelah terkonfirmasi oleh ultrasonographer. Pasien akan membutuhkan support dan ada mungkin dia ingin izin keluar ruangan. Hal ini diperbolehkan asalkan pasien stabil secara medis. Support juga bisa diberikan dengan instruksi tertulis, seperti cara menyusun jadwal follow-up saat pasien siap, dan jika ada prosedur yang harus dilakukan segera mungkin, informasi tersebut dapat diberikan agar bisa mendapat konsen. Selain itu, kebutuhan emosional juga bisa dipenuhi dengan memastikan kepada pasien bahwa kelahiran lahir mati ini bukan salah dia. Bisa minta anggota keluarga untuk ikut ibunya supaya dapat diberikan support dan menyediakan tempat yang nyaman untuk memberikan jawaban pada pasien. Kemudian manajemen bisa dilakukan untuk metode delivery, di mana cara yang paling aman adalah melalui vaginal delivery. Tapi options untuk sesar dapat diberikan kepada pasien yang ingin menghindari labor, tapi berikan juga informasi mengenai pro dan kontra mengenai prosesnya. Selain itu, pasien juga dapat dibantu melalui sisi emosionalnya, seperti memberikan coping strategy, atau setelah dilahirkan dan berikan kontak antara ibu dan stillbirth, supaya ibunya tidak akan melalui withdrawal secara emosional. Selain itu, ibu dan keluarga dapat dievaluasi untuk postpartum depression, serta berikan counseling jika mereka membutuhkannya, seperti memberi info bahwa mereka dapat mencoba untuk hamil lagi hanya jika mereka siap lagi. Next slide. Kemudian untuk prevensi, mayoritas dari metode tes untuk mendeteksi lahir mati sebelum terjadinya kejadian itu hasilnya biasanya false positif. Tapi risk scoring system memiliki sensitivitas yang bagus, tapi kurang dapat memprediksi hasil kelahirannya akan
direkomendasikan pada kehamilan yang resikonya tinggi, tidak ada juga bukti untuk bisa memprevensi. Ultrasound ada banyak fungsi pada kehamilan, tapi tidak juga dapat mengurangi kemungkinan stillbirth. Yang pasti itu hanya untuk wanita yang diabetes, jika dilakukan screening dan perawatan mengenai level glukosanya agar tetap stabil sebelum kehamilan dapat sih mengurangi risiko stillbirth. Jadi sekian ya. Perkenalkan, nama saya Kamelia Kisiatmaja dengan NIM 204. Prognosisnya adalah terdapat resiko terjadi di masa depan, maka dari itu perlu counseling. Kemudian kehamilan berikutnya juga beresiko dari mengalami berat badan lahir yang rendah, abruption, dan kehamilan prematur. Kemudian untuk komplikasi, terdapat komplikasi fisik termasuk hemorrhage, infeksi, disseminated intravascular coagulation, kemudian penyakit kardiovaskular juga jika terdapat faktor resiko seperti diabetes atau preeclampsia, kemudian stroke atau DVT jika ditemukan anticardiolipin syndrome saat evaluasi stillbirth. Kemudian paling terakhir adalah aspek psikologi seperti depresi, anxiety, dan post-traumatic disorder. Next. Baik, untuk kesimpulan dari SG ini, saya Putri Yuki Pranata dengan 3 digit interest 134. Di sini kesimpulan dari presentasi SGD kami adalah intrauterine fetal death merupakan kematian fetus yang terjadi pada uterus dengan minimum berat fetus 350 gram yang terjadi biasanya pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Lalu untuk gejala dan tanda sendiri seperti adanya pendarahan saat kehamilan, nyeri, cramping, sudden stop dari vital movement dan heartbeat. Lalu terapinya berfokus kepada emotional support pada pasien dan membantu mengeluarkan stillbirth. Sekian dari SGD kami. Terima kasih.